liar, pengacara-pengacara liar yang nggak jelas, yang tidak dicari di kantornya, nggak jelas kantornya di mana, ya, yang jelas tidak jelas kantornya di mana, tapi mereka pakai modus mendukung NP, mau cari perhatian, nyerang kita, akhirnya dipanggil. Nah, begitu dipanggil, begitu dikasih ring 1, ring 2, 3, 2 malu, mundur jadi pengacara donatur nggak tahu dari mana, ya. Nah, saya memperhatikan dan saya mencatat, ya, baik dari teman yang kita kenal maupun pengacara-pengacara. Menurut saya ada yang pengacara Tarzan, ada yang Bu Cherry boleh jurit sendiri, ada yang mantan narapidana yang ngomongnya macam-macam, ya, sehingga kita melihat mereka meng-create dengan cara merekayasa mengumpulkan satu sosok yang saya katakan itu adalah hoax, fitnah, dan merupakan hanya rekayasa. Kalau seorang pengacara yang benar, kalau ada yang mengaku pernah dilaporkan oleh Farhad, kemudian dipanggil polisi, kemudian menggugurkan kandungannya, bukan langsung kami siap akan membela melawan Farhad, menjadikan ini saatnya Farhad kita hancurkan, tidak seperti itu. Kalau pengacara bilang, kamu siapa? Kamu donatur, mana sumbanganmu, bukti sumbanganmu mana? Nah, ini berapa? 7.000 perak, 10.000 perak, atau 1 juta, atau 100 juta. Kemudian, mana laporannya Farhad Abbas? Sampai sekarang, satu orang donatur pun yang mengatakan berani minta uang kembali pun tidak ada. Jadi saya anggap tidak ada, bagaimana itu laporan ada. Nah, dan itu merupakan satu bentuk rekayasa keji, fitnah yang sengaja dibentuk oleh lawyer yang tidak ada kantornya, pengacara-pengacara yang tidak ada izin dan tidak pernah ikut kode etik advokat. Rata-rata mereka ini nggak jelas. Lihat aja penampilannya. Dari pengacara itu kelihatan, dari bajunya, penampilannya, gayanya kelihatan. Dari otaknya dan rekam jejak selama ini dia mengadili siapa, beracara dengan siapa. Tapi kalau ini pengacara-pengacara TikTok, bukan pengacara kayak kami ini, pengacara taktik, ya, yang pakai otak dan banyak intrik maupun banyak otak inisiatif, ya. Kemudian beberapa selebriti terpengaruh dan mengatakan akan di belakang menghadap Farhad. Apa sih kalian ini? Bayangkan kalau kalian sudah menyumbang dan memberi sumbangan, menyatakan bahwa yang nama Salsabila itu adalah benar, ternyata itu hoax, itu bodong. Berarti kalian semua ini bodong semua, dibodoh-bodohin sama orang, ya. Oleh karena itu saya katakan yang itu namanya hoax action itu admin, ya, menjadi catatan kita untuk kita laporkan. Kita laporin sampai lu mewek-mewek, ya. Kamu adalah admin formal yang menurut saya penjahat yang tidak punya dasar dan hanya membuat fitnah itu kalian kelola tanpa ingin mencari tahu. Jelas-jelas menyebut nama saya gitu. Dan itu kan tidak benar, ya. Oleh karena itu kita akan lawan, dan ini hanya ingin memancing-mancing supaya donatur bilang dilaporkan Farhad jahat, supaya mereka dikasih kuasa. Ini yang terjadi saat ini. Nah, jadi ini adalah menurut saya adalah pengacara-pengacara ilegal, pengacara yang mencari-cari. Mana ada pengacara awal yang membela Novi, kemudian mundur membela donatur, kemudian berlawanan, kan aneh. Ya, udah deh. Dan mereka ini udah kita laporkan semua, termasuk satu orang itu ada kita laporkan. Dan ini menyusul beberapa orang lagi kita laporkan, ya. Nanti mereka itu akan nangis-nangis. Nggak akan ada, nggak bisa. Kalau mengenai laporan saya ke Pradi, ini juga dilaporkan oleh orang lawyer tidak berpengalaman, ya. Apa yang tidak berpengalaman tuh? Emang kenapa? Emang lu siapa? Ya, emang siapa? Saya tidak melaporkan Farhad pidana. Ya, kalau pidana nggak bisa juga. Emang gua ngejek siapa? Emang yang rambut kuning di Indonesia ini ada berapa? Yang setan di Indonesia ada siapa? Apakah kalian merasa setan? Merasa Gondorowo? Merasa rambut Bu Cherry? Ya, merasa begitu, ya? Ya udahlah. Yang begini-begini menurut saya laporan itu nggak akan ditanggapi oleh Pradi, ya. Yang laporan saya bukan anggota Pradi. Ya, nggak jelas tuh. Jadi nggak bakalan terima gitu ya, Bang? Ya, itu hanya datang mempermalukan. Lagian juga kalian ngapain mau pergi ikut-ikuti syuting mereka itu, ya? Udah deh. Saya lebih hormat sama tukang parkir daripada orang yang tukang yang mencari-cari perhatian dengan modal berani doang, termasuk UMKM yang modal berani doang untuk menjelek-jelekin Farhad Abbas, ya.
Kalau mau panggil tuh Indianya, lu kumpulin, jelaskan bagaimana. Dia aja mengatakan pertama, dia bebas bukan karena uang investasi, karena uang pembelian slot. Udah jelas kan? Berarti kan mereka tidak ada investasi, semua pembelian slot. Kemudian si Andi berani-beraninya ngumpulin orang-orang korban, mengajak ya, mengatakan uang ada di Farhat akan dibagikan. Orang pada datang. Orang ke rumah saya itu minta uang, bukan mau demo saya, nggak ada bukti saya menerima uang dari mereka, tidak ada uang titipan. Kemudian dia berani-berani mengatakan itu. Kemudian kenapa nggak rapat aja kalian, tentukan, jelaskan. Modal kasihan hati nurani itu kan urusan dia sama Bu Elsa Sharif sama Pidi Galenso, nggak ada kaitan sama saya. Dan kita sudah laporkan memasuki pekarangan rumah tanpa izin di Polres Jakarta Selatan. Di Polda juga ini udah kita laporkan. Ya, hanya modal berani. Nanti kalian saya panggil semua ya, korban-korban Mimiles itu siapa. Kenapa mereka nggak berani muncul? Karena mereka harus kejar si Sanjay. Karena Sanjay ini sudah divonis dan uangnya belum dikembalikan, belum dibayarkan, malah bikin perusahaan baru namanya Cinta Mimiles. Nah itu merugikan orang juga. Udah kita laporkan juga di Polres Jakarta Utara. Nah jadi sudahlah. Ini awalnya adalah gara-gara Densu berani datangin rumah gue, akhirnya semua pada ngikut ke rumah gue. Alhamdulillah yang ngikut ini adalah orang-orang yang modal stres doang, yang cuma berani doang, modal berani. Bukan orang yang punya landasan hukum yang kuat, punya bukti yang kuat ya. Oke. Bang Densu juga katanya mau melindungi donatur jika dilaporkan nantinya donatur ke polisi. Lain kali ya pakai otak ya, jangan pakai otot. Ntar kalau boneka patung pohon juga curhat, nanti dia ngomong, ujung-ujungnya nyerang saya. Akhirnya orang jengkel sama saya. Kesannya saya ini ngelaporin pohon, ngelaporin angin, ngelaporin hujan. Pembelanya adalah semua ini. Ya. Mana ada pengacara bisa dikasih kuasa sama pohon, sama angin, sama hujan? Kan tidak mungkin. Nah, apalagi namanya Sasabila itu. Sasabila sini. Kalau ada oknum nama Sasabila yang pernah saya laporkan taruhan 1 triliun taruhannya ya. Kalau saya pernah melaporkan oknum itu dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya dia keguguran kandungan ya, catat ya. Mulai saat ini, katanya memang dia mengalami depresi. Iya, kalau orang itu ada suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Kalau nggak ada berarti kena hoax semua, kena prank semua nih orang-orang yang tidak, yang pengangguran atau yang kurang kerjaan, yang punya tingkat kepedulian tapi salah alamat, ya. Itu aja, simpel kok. Seluruh harta, kalau perlu gua telanjang bulat, gua keliling, gua gundulin ke perabot gua yang gondrong keren ini. Kalau misalnya gua bohong, oke? Siap. Bang, soal perdamaian besok gimana, Bang? Perdamaian besok Gimana, Bang? Perdamaian besok ya, biasa dia kirim surat mau damai. Ya gua undang. Inilah kita pertimbangkan, apakah kita yang maunya kita undang yang ada legalitas. Apakah kita undang juga ring 1, ring 2, ring 3, ya kan? Atau kita undang juga ring 7. Ya kita nggak ngerti kan? Oke. Bang, yang perihal kemarin itu kan kabarnya yang UMKM itu ternyata kan kemarin yang memasuki pekarangan Abang itu karena hujan dan akhirnya dipersilakan masuk itu gimana, Bang? Nggak ada. Itu alasan dia, memang ada nyerang kok, mempermalukan, ada TikToknya semua. Ada, berarti mereka memang masuk tanpa izin, memang Bang? didorong kok, orang mau kita tutup pintu. Udahlah, Bang, sama ibu itu ada rekaman suaranya, dia bilang Pak Farhat, katanya Pak Farhat mau bagi-bagi uang, bagi dong uang sama saya. Itu diprovokator, dibohong-bohongin sama Andi. Andi, kau cuma modal berani doang, karena kau tipu orang semua ini, kau bilang ada uang tidak sama saya. Lu dikit lagi di penjara, Andi. Bang, soal donatur katanya masih lihat dulu isi perdamaian besok. Dari pihak adanya polling juga, Bang. Donaturnya kumpul sini, nanti dibalikin. Siapa? Panggil orangnya, jangan ngaku-ngaku doang ya. Bang, katanya kemarin hari Jumat ada yang ke rumah Abang, Bang, soal demo itu. Bentar dulu, donatur dulu, Lilis. Yang mana? Donatur dulu, bentar. Kan lagi ngomong donatur. Donatur itu bukan urusan saya. Tapi gara-gara ada orang-orang bikin polling, nanti pollingnya dia menjadikan dasarnya gitu. Tapi kan dasarnya adanya polling kan biar ada kejelasan juga. Donatur siapa? Itu lah. Siapa orangnya? Nah itu kan Emang boleh pakai polling ke pengadilan? Ya dia disebutin misalnya 1.000 orang namanya, kasih 1.000 surat materai, kasih kuasa. Hanya gara-gara uang 17.000 menunjuk pengacara bayar berapa? Ya kan? Udah deh. Kalau pengacara itu masih ngisap-ngisap ini mah udah gak usah ngaku pengacara ya. Besok hadir, Bang. Uang masa aja. Jadi tukang. Besok hadir, Bang, perdamaian. Besok saya tuan rumah. Saya tuan rumah. Oke. Saya tuan rumah gitu ya. Siapa yang mau hadir? Yang mau hadir harus pakai KTP jelas, tidak bisa masuk kalau tidak ada KTP. Oke. Tidak ada nama yang terdaftar, termasuk wartawan. Oke, siap. Tim Novi akan hadir, Bang, besok. Seperti apa? Ya, timnya sudah ada namanya. Dia ada mengusulkan nama. Siapa aja? Mau Bang? disebutin nama-nama yang diusul? Ya. Oke, siap. Bentar. Seru banget nih kalian ini. Ya, nah, tim lu masuk di
Orangnya lu memang. Guanya. Ini memang yang diusulkan pengacara Nopi adalah pengacara dan tim-tim berantem yang akan melawan gue. Siapa tuh, Bang? Keren. Gimana bang? Di sini ada namanya Brian Danang. Nah, kalau dari tim Pratiwi Novianti, Jerry, Pratiwi, Vera, Oscar. Kalau kuasa hukum donatur ini ada PB, ada PS, ada DD, ada JS, ada S, ada Gros, ada Wen. Gini, orang-orang yang berani ngelawan gue, ngapain mau ketemu gue? Nggak usah, kita ketemu aja di kantor polisi atau di kantor pengadilan. Nggak usah lagi ngemis-ngemis mau ketemu gue, ya. Yang gue undang aja. Kita kan udah perang, ya udah kalau perang ayo. Gue tahu kalian udah nggak ada pelurunya, udah nggak bawa senjata ngelawan gue. Jadi hanya mau pura-pura mau damai, seolah-olah kemarin kita perang nggak ada. Gue bikin malu kalian supaya sampai kalian tuh ompong. Gue tunjukin ke Indonesia kalian tuh macan ompong. Cuman nguping-nguping doang, ngomong-ngomong doang. Pengen eksis di sini, padahal kalian tuh nggak ada apa-apanya. Oke? Bang, agak munduran boleh? Pertemuan besok udah ada draft pertemuan, udah gampang lah, biasa aja. Yang penting intinya itu uang Agus ya. Nah, kalau mereka bisa membedakan dinas sosial, misalnya uangnya itu yang mana melalui yayasan, yang mana melalui pribadi. Nah, jadi uang 1,3 miliar itu langsung ke rekening Agus, itu urusannya Densu. Nah, kemudian yang 23 atau 30 juta itu rekening yayasan. Nanti diaudit, Nopi ini punya rekening itu berapa yang masuk. Itu persoalan, kalau Agus nggak ada masalah. Tanpa uang itu juga Agus bisa berobat kok. Ya. Dan masyarakat perlu tahu ini, uang itu di Nopi, di yayasannya, bukan di Agus. Hanya dibuat narasi seolah-olah warisan udah habis terbagi. Makanya para Abbas membela kaum lemah tampil di situ. Oke? Jadi mereka ini seperti plastik-plastik aja, nggak ada pengaruhnya. Karena uangnya di mereka. Jadi ngelawan gua, kecuali uangnya di gue, gua malu, tapi kagak ada. Mereka ini hanyalah butiran debu. Ya, butiran debu. Udah, minggir. Udah, oke? Oke, Bang. Oke, Bang, siap. Emang saya belum pernah lihat kuasa hukumnya dia ini, orang ini, kenapa mundur? Mau bagi-bagi aja, mau nyerang gue ya, udah lah. Pablo sudah kita laporkan, udah di BAP semua, kita tinggal manggil dia, oke? Apa lagi? Tapi terkejut nggak bang dengan mengundurkan dirinya Pablo? Enggak lah, memang gitu gayanya kok. Yang nunjuk datang, kayak Jelangkung tuh pergi datang dari rumah pulang nggak permisi kan? Kan lucu. Membela Nopi tiba-tiba mundur, ya kan? Emang Pak Dodi, mundur Wir. Jadi Pablo kayak jalan tuh nih bang. Dia Jelangkung pergi nggak diundang pulang datang pulang sendiri, oke? Oke, Bang.